Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, good morning students. How are you today? Today in English class we will study about chapter 8. There are many people. Okay, in this unit we will learn to identify and use neutral quantifiers. And then second, describe something of a large or small quantity. And then the third, use there is or there are to describe something. Oke, jadi hari ini kita akan membahas bab yang ke-8, there are many people. Oke, next. Please open page 83. Oke, open your book page 83. Oke, kita langsung aja, kita akan membahas mengenai quantifiers. Oke, look at the blue box, you should know. Lihat di kotak biru itu, you should know, kamu harus tahu. The words in bold are called quantifiers. Jadi kata-kata yang ditebelin nanti di bawah ini itu disebut dengan quantifiers. They are used with nouns to show the amount of something. Nah, mereka ini digunakan dengan kata benda untuk menunjukkan jumlah dari sesuatu. Oke, let's learn about it. Yang pertama adalah much. We use much plus uncountable noun. Nah, kita menggunakan kata much ini ditambah dengan uncountable noun. Apa uncountable noun? Uncountable noun itu merupakan kata benda yang bendanya itu sulit untuk dihitung, saking terlalu banyaknya. Contohnya misalnya sugar kayak gitu. Oke? Sugar, terus rice kayak gitu ya. Kemudian ada salt, garam, kemudian ada sand atau pasir kayak gitu, semacam gitulah. Pokoknya nggak bisa dihitung lah bendanya, oke? Contohnya misalnya, di situ the assignment requires much effort. Nah, tugasnya ini artinya di situ tugasnya mengharuskan banyak effort atau usaha. Nah, usaha gimana ngitungnya? Oke? Nah, kemudian lanjutnya, contoh selanjutnya, she doesn't have much time. Dia tidak memiliki banyak waktu. Oke? Nah, time ini termasuk uncountable noun. Oke? Nah, yang ketiga adalah how much money do you want? Nah, berapa banyak uang yang kamu mau, kayak gitu. Oke? Ingat ya, much itu artinya banyak. Nah, kemudian much itu harus ditambah dengan uncountable noun. Much itu digunakan untuk menjelaskan uncountable noun atau kata kerja yang uncountable, yang nggak bisa dihitung. Oke, selanjutnya many. Many ini artinya juga banyak. Nah, tapi many ini digunakan untuk benda-benda atau kata benda yang bisa dihitung. Oke? Contohnya misalnya, nih, Lia knows many students at the school. Lia mengenal banyak students, banyak siswa di sekolahnya. Jadi Lia mengenal banyak siswa di sekolahnya. Nah, siswa-siswa ini yang dikenal Lia ini pasti bisa dihitung kan, berapa orang gitu. Itu bisa dihitung. Meskipun banyak tetap bisa dihitung. Tapi kalau sugar, kayak gula kayak gitu kan, atau beras, rice kayak gitu, kalian ngambil berapa gram gitu kan, kalian hitung gitu. Itu kan susah banget gitu kan. Atau setengah kilo gitu. Kalian hitung berapa butir beras kayak gitu. Nah, itu yang kalau beras, gula itu uncountable. Tapi kalau di many ini itu yang countable, yang bisa dihitung. Oke, contohnya lagi, how many eggs do we need? Berapa banyak telur yang kita butuhkan. Nah, kalau eggs atau telur bisa dong dihitung meskipun setengah kilo gitu. Setengah kilo telur ada berapa butir telur ya? Ya, sekitar 8 kayak gitu. Oke? Jadi bisa lah. Jadi pakai many karena bisa dihitung atau countable noun. Tapi harus lebih dari satu. Kalian pakai many itu kan artinya banyak. Nah, kalau banyak itu pasti harus lebih dari satu atau jamak. Oke? Nah, yang ketiga, ini tentang a lot of. Nah, a lot of ini juga artinya banyak ya. A lot of itu di bahasa Indonesia artinya banyak.
Nah, we use a lot of plus all types of noun. Nah, kalau tadi much itu digunakan untuk menjelaskan bahwa uncountable noun itu banyak, atau benda yang nggak bisa dihitung itu banyak. Terus many itu digunakan untuk yang countable noun. Nah, tapi kalau yang a lot of ini bisa digunakan untuk menjelaskan yang uncountable noun atau yang countable noun. Oke? Jadi bisa. Misalnya tadi yang apa? Uncountable noun misalnya. Bisa pakai apa ini? Contohnya misalnya pakai beras gitulah ya. We have a lot of rice kayak gitu. Oke, kita memiliki banyak beras. Atau nah, rice itu kan uncountable kan. Nah, kita juga bisa menggunakan a lot of itu dengan yang countable noun. Contohnya misalnya there are a lot of kids misalnya. Ada banyak apa? Anak-anak di sini misalnya kayak gitu. Nah, jadi a lot of itu bisa digunakan untuk uncountable atau countable noun. Oke? Nah, selanjutnya ada juga much and a lot without a noun. Nah, jadi much dan a lot itu bisa digunakan tanpa kata benda. Contohnya misalnya I like reading, so I go to the library a lot. Aku suka membaca, jadi aku pergi ke perpustakaan banyak kali, kayak gitu. Kemudian, my mother is away in Australia. Ibuku pergi ke Australia. I miss her very much. Aku sangat merindukannya. Oke, much itu kan tadi banyak, atau bisa berarti sangat, kayak gitu. Oke. Nah, untuk latihannya Mualim Dimas kasih tugas di Google Form. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, kemudian di sini di activity 4 ini ada write how much or how many. Oke. Tulis how much atau how many. Nah, tadi much dan many itu artinya kan banyak. Tapi kalau mau menanyakan seberapa banyak benda-benda itu, kalian bisa menggunakan how much atau how many. Kapan pakai how much, kapan pakai how many? Kalau pakai how much itu kalau ya tadi, sama kayak tadi. Kalau kalian mau menanyakan benda yang uncountable atau uncountable noun. Misalnya, how much money do you have? Kayak gitu. Nah, money itu kan uncountable. Tapi kalau kalian mau menanyakan berapa banyak uang yang kamu punya, kayak gitu. Jadi kalian pakai how much money do you have, kayak gitu. Atau mau menanyakan sesuatu yang countable noun atau bisa dihitung gitu kan. Kalian tadi contohnya telur gitu kan. How many eggs do we need, kayak gitu. Oke, how many eggs do we need? Berapa banyak telur yang kita butuhkan. Oke, how much dan how many itu untuk bertanya seberapa banyak benda itu. Oke. Nah, nanti tugasnya kalian isi much or many dan juga how much or how many. Nah, pekan depan kita akan membahas mengenai a little, dan a few atau few. Oke. Karena Mualim nggak mau terlalu banyak setiap pertemuannya. Kita bahas sedikit-sedikit di setiap pertemuannya ya. Oke, I think that's all for today. Thank you for your attention. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.